Di saat bersamaan di luar sana banyak sekali wanita yang begitu mudah menyerahkan kehormatannya dengan pacaran, berzina atau semisalnya. Di saat bersamaan banyak wanita yang begitu yakin untuk merendahkan dirinya. Dan di saat bersamaan pula tidak sedikit wanita yang tidak sadar akan betapa berharga dirinya. Hai teman-teman, maaf banget aku udah lama nggak ngonten di Instagram, tapi kalau di TikTok itu seminggu sekali itu ada 1 atau 2 video. Nah, di kesempatan kali ini kita langsung aja. Begini, aku udah lama banget mau cerita ke kalian suatu kejadian yang menakjubkan buat aku. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi aku mohon kepada teman-teman semua untuk tidak mempermasalahkan sesuatu yang memang tidak harus dipermasalahkan. Aku nggak mau teman-teman fokus ke siapa aktornya, di mana kejadiannya, apa latar belakangnya. Enggak, tapi coba kita petik hikmahnya, kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmah dari cerita yang akan aku sampaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah kejadian nyata. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan November tahun 2020. Tepatnya di Kairo, ibu kota Mesir. Ini terjadi mungkin sekitar antara waktu maghrib sampai ke Isya atau sore menjelang malam sampai ke Isya. Kita katakanlah dia ini seorang mahasiswi atau seorang akhwat yang sedang berjalan-jalan di keramaian atau lebih tepatnya di pasar. Nah, selang beberapa lama setelah akhwat itu berjalan-jalan, tiba-tiba datang 2 orang asing, 2 orang stranger, kira-kira umurnya 20-30 tahunan. Nah, mereka mendorong si akhwat tersebut dari belakang dengan menggunakan pisau. Kebetulan si akhwat tersebut menggunakan cadar. Nah, diceritakan salah seorang dari mereka itu memasukkan pisau di balik cadar si akhwat tersebut agar apa? Agar tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian 2 orang lelaki ini, kita ganti, 2 orang bejat ini dia membawa dan menggiring si akhwat ini menuju ke mobil mereka. Nah, dalam perjalanan menuju ke mobil, si akhwat ini bertemu dengan seorang lelaki atau seorang mahasiswa dan dia meminta pertolongan. Aku nggak tahu gimana caranya si akhwat ini minta tolong, entah dengan isyarat atau semisalnya, tapi yang jelas diceritakan bahwa lelaki tersebut dia tidak menolong atau meminta tolong kepada orang lain. Yang ada dia malah kabur dan ketakutan. Tapi kita coba berhusnuzon, mungkin dia nggak ngerti maksud dari akhwat tersebut, dia nggak paham maksud dari akhwat tersebut. Nah, singkat cerita, akhwat tersebut dibawa oleh 2 orang bejat ini ke tempat yang sepi. Lalu mereka melepas jilbab dan cadarnya. Kalau udah di posisi kayak gitu, aku yakin banget udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau teriak, tempatnya sepi, juga udah gelap. Mau ngelawan juga kayaknya nggak mungkin. Itu orang Mesir, tingginya pasti 170 cm ke atas. Jadi ya udah aja gitu, tinggal tawakal ala Allah. Tapi yang buat saya kaget banget dengan cerita ini, apa yang dilakukan dengan si akhwat tersebut. Wow, ini benar-benar ide yang luar biasa banget. Kalau iman tidak di dalam hati, ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Ketika udah dibuka jilbab dan cadarnya, udah jelas dong 2 orang bejat ini mau ngapain. Pasti pelecehan seksual. Nah, ketika 2 orang bejat ini hendak mengambil kehormatan si akhwat tersebut, apa yang terjadi? Ini benar-benar luar biasa. Tahu nggak teman-teman, tindakan apa yang diambil oleh akhwat tersebut? Masya Allah, tabarakallah. Saya kayak langsung, wow, ini dia ambil pisau di sekitarnya, pisau yang digunakan oleh 2 orang bejat tadi. Lalu apa? Dia tusuk ke orangnya? Enggak sama sekali. Apa yang dia lakukan? Dia sayat, dia bacok kakinya, dia lukai kakinya atau pahanya atau sekitar bagian intimnya, sehingga membuat daerah di bagian intimnya itu penuh luka dan penuh darah. Dan akhirnya membuat 2 orang bejat ini menjadi jijik. Dan Masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah, 2 orang ini benar-benaran jijik. Dan akhirnya dia meninggalkan akhwat tersebut sendirian. Cerita ini mirip banget kan dengan novel Kang Abik yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Nah, ini adalah kisah realnya. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, inilah ketika iman ada di hati. Ketika rasa takut kepada Allah begitu besar. Inilah yang terjadi ketika seorang muslimah sadar, punya kesadaran akan betapa berharganya dirinya. Di saat bersamaan di luar sana banyak sekali wanita yang begitu mudah menyerahkan kehormatannya dengan pacaran, berzina atau semisalnya. Di saat bersamaan banyak wanita yang begitu yakin untuk merendahkan dirinya. Dan di saat bersamaan pula tidak sedikit wanita yang tidak sadar akan betapa berharga dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini. Ketika di luar sana ada seorang muslimah yang hidup jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, hidup penuh keringat, hidup penuh perjuangan, tapi begitu hebat usahanya untuk menjaga kehormatannya, untuk menjaga harga dirinya. Dan di saat bersamaan pula ada orang yang tinggal bersama keluarga, tinggal bersama sanak saudara, hidup nyaman, hidup enak, tidak perlu memikirkan masalah ini dan itu, tapi kecil sekali usahanya untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Begitu mudah, begitu enteng untuk melelang kehormatannya demi seseorang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Wahai diri yang sedang menyaksikan ini, Islam begitu memuliakan wanita. Islam sangat menjaga wanita.
Allah membuatkan aturan bukan untuk memberatkanmu, melainkan untuk menjaga dirimu. Sebagaimana orang tua yang memberi aturan atau larangan kepada anaknya untuk jangan bermain dengan pisau. Karena apa? Semata-mata ingin menjaga dia dari malapetaka. Wanita, engkau begitu mulia. Engkau adalah ujung tombak perubahan. Engkau memiliki peran strategis, yaitu mendidik umat di masa yang akan datang. Maka, apa yang membuatmu ragu untuk menjaga kehormatanmu? Saya Angger Syafala Putra. See you until next time.